warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, al-asatidah wal masyayikh yang sama-sama kita hormati, para guru, para orang tua, Ustaz Ahmad Zikin, Ustaz Muhammad Tahir, Ustaz Manis, dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita memiliki undangan dari Bapak Pujianto. Kata Ustaz Muhammad Syekh Puji. Mana Pak Puji? Alhamdulillah Pak Puji masih dalam kebahagiaannya. Beliau senantiasa bahagia meskipun malam hari ini memperingati setahun wafatnya istri beliau, yaitu almarhumah Ibu Suminah binti Sanapu. Bahkan Allah gantikan dengan teman-teman yang senantiasa hadir di sini. Ada banyak ibu-ibu juga yang nemenin lagi. Ini merupakan satu kebahagiaan. Mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perayaan Haul tentunya kita sama-sama tahu di antara hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan Haul adalah doa-doa untuk almarhumah, untuk almarhum. Doa-doa tadi sudah dipanjatkan dan sudah dibacakan oleh Ustaz Ilman, oleh Ustaz Mama. Jadi intinya acara ini udah selesai sebenarnya, karena doanya udah. Kemudian yang kedua, selain doa biasanya sedekah. Sedekah yang dihadirkan untuk bapak dan ibu sekalian di sini, pahalanya diniatkan untuk almarhumah. Begitu Pak Puji ya. Diniatkan untuk almarhumah, insya Allah ini jadi ladang, ini juga jadi satu kiriman untuk almarhumah nanti di alam kuburnya, sehingga tidak berebut, karena sebagian dari ahli kubur ini ada sebagian dari mereka yang tiap malam Jumat ini keluar dan berebut nyari res-resan, nyari kirim-kiriman dari doa-doa orang-orang Islam yang hidup yang ada di masjid maupun di musola. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir li jami' ahli kubur. Nggak disebutin namanya. Nah ini yang paketnya paket massal, disebutkan, tidak disebutkan khusus nama-namanya, dan memang mereka keluarganya, anak-anaknya memang tidak sempat untuk mendoakan, maka dapat jatah yang jatahnya dari dapur umum. Jadi massal berebut di situ. Tapi kalau kita sebagai anak-anak yang soleh mendoakan kedua orang tua kita, maka insya Allah itu dapat kiriman khusus. Kiriman khusus yang sifatnya ini istimewa, tidak usah berebut dengan orang-orang lain, karena memang sudah disebutkan Ibu Suminah binti Sanapu. Ini termasuk doa anak soleh. Saya tahu Pak Puji anak soleh. Setua apapun Pak Puji tetap dia anak, karena dia anak bapaknya. Jadi tetap disebut sebagai anak soleh. Karenanya awyad'u awwaladin soleh yad'ulah. Ini maksudnya adalah seseorang yang mendoakannya. Bisa itu anak, bisa itu yang memang sudah dewasa, bahkan bisa anak murid. Ini termasuk doa-doa orang yang sampai kepada almarhum. Selain sedekah, kemudian doa dalam perayaan Haul, ini juga ada silaturahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menjalin silaturahim diantaranya dengan mengundang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya ketika Allah memuliakan seorang muslim, maka Allah berikan hadiah kepada orang muslim itu
dengan menghadirkan tamu. Dengan menghadirkan tamu ke dalam rumahnya. Dan tamu itu ja'a birizqihi wa yartahilu birizqihi wa yakhruju bimaghfirati ahli manzil. Sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang ingin dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan memuliakan orang itu dengan mengirimkannya tamu. Tamu itu datang ke rumah orang yang ingin Allah muliakan. Dan kita ini sebenarnya kiriman Allah. Kita sudah diatur, sudah dalam skenario Allah hadir ke sini memenuhi undangannya keluarga besar dari Pak Puji. Ini sebenarnya merupakan hadiah dari Allah. Datangnya kita ini adalah datangnya kemuliaan untuk Pak Puji. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, ja'a birizqihi wa yartahilu birizqihi. Sebenarnya itu tamu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tamu itu datang bawa rizkinya sendiri. Dia berjalan kemana-mana, itu juga sebenarnya bawa rizki sendiri. Kalau kita datang ke sini, kemudian ada makanan-makanan, itu sebenarnya rizki kita. Jadi jangan ragu-ragu, dimakan aja. Itu rizki yang dititipkan oleh Allah kepada sahibul bait atau kepada sahibul hajat. Memang Allah menitipkan rizkinya kepada sahibul bait. Kemudian melalui perantara sahibul bait dapatlah kita rizki itu. Tamu sebenarnya punya rizki. Rizkinya dititipkan kepada pemilik rumah atau sahibul bait, sahibul manzil di sini. Setiap tamu yang datang sebagai kemuliaan dari Allah untuk orang yang ditamu, untuk orang yang dikunjungi rumahnya. Dia datang dengan membawa rizkinya sendiri. Dia bepergian kemana-mana dengan membawa rizkinya sendiri. Tapi nanti wa yakhruju bi maghfirati sahibil manzil. Tapi nanti dia pulang, tamu ini pulang, ini akan membawa dosa-dosa pemilik rumahnya. Insya Allah ini nanti kita pulang sambil membawa dosa-dosanya keluarga besar Pak Puji. Semuanya dosa-dosanya kita bawa, dan ini merupakan tanda maghfirah atau ampunan Allah. Ini akan datang untuk sahibul bait di sini. Amin. Dalam keseharian kita juga demikian. Kalau kita datang tamu ke rumah kita, itu sebenarnya tamu udah bawa rizkinya. Walaupun kelihatannya kita yang memberikan kopi, kelihatannya kita yang menyuguhkan kue atau cemilan-cemilan kudapan lainnya, sebenarnya itu adalah rizkinya tamu yang Allah titipkan kepada kita. Nah, begitu pulang tamu itu membawa maghfirah atau membawa ampunan untuk dosa-dosa kita. Jadi dosa kita semuanya diangkut oleh tamu, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita yang terima tamu, kita yang punya rumah. Ini keutamaan menjamu tamu, fadlul diyafah. Apalagi kalau memang sudah diniatkan tanggal berapa sekarang, 20 tanggal 2. Perasaan masih bulan tua aja dah. Tanggal 2 sekarang. Tanggal 2 ntar pada datang ya di rumah saya. Ini saya ngambil. Ini kan udah merupakan satu rencana. Memang sahibul bait, memang pemilik rumah, tuan rumah di sini memang sudah punya rencana untuk menjamu kita, untuk menyuguhkan apa saja yang ada di depan mata kita ini. Ini berarti sudah merupakan niat baik. Niat baik ini kemudian Allah hadirkan, dan ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah untuk orang-orang jamu tamu. Karenanya sekali lagi saya katakan, nanti pulang di sini insya Allah sahibul bait, Pak Puji dan juga keluarga, insya Allah doa-doa dosa-dosanya udah diampuni semuanya. Amin. Kita juga begitu, kira-kira datang tamu, ya kalau ada air panas masakin, ada kopi bikinin, kalau adanya agar Mas Dedi boleh bawain. Saya nggak makan agar, yang makan anak saya, bawain pulang. Ya ada anak mertua, ada anak saya asli, semuanya makan agar, bawain pulang, nggak apa-apa. Itu bawa pulang sambil bawa dosa-dosanya Mas Dedi. Nanti sampai Kalib Sanggeran dibuang dosanya. Jadi insya Allah Allah ampuni dosa-dosa sahibul bait, dosa-dosa sahibul manzil.
Ini yang pertama, keutamaan dari menjamu tamu dan juga acara-acara semacam haul ini. Kita mengundang orang-orang dan orang-orang yang hadir di sini insya Allah menjadi sebab maghfirah turun kepada penghuni rumah atau kepada sahibul bait. Kemudian yang kedua hadirin, sahabat Ibnu Abbas pernah meriwayatkan satu pesan dari Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan. Perempuan ini ya wanita, yang namanya perempuan. Perempuan ini pada suatu hari dia pernah ingin menyuapkan satu suapan yang sedang dia nikmati. Tinggal satu suap itu aja. Dia pengen menikmati dan waktu itu sudah sampai di depan mulut dia. Tapi kemudian di situ ada tukang minta-minta, "Assalamualaikum, saya belum makan, Neng, belum makan." Akhirnya dia urungkan untuk menyuapkan suapan itu, kemudian dikasih lagi, ditaruh piring dan diberikan kepada tukang minta-minta ini. Gak lama setelah itu, ini juga merupakan keutamaan sedekah. Gak lama setelah itu, perempuan ini kemudian Allah berikan anak, dapat karunia anak. Alhamdulillah, setelah sekian lama menanti, karena barokah dari sedekah kepada tukang minta-minta, memberikan sedekah kepada orang yang butuh, sampai-sampai dia mengalahkan yang tadinya harus masuk suapan itu ke dalam mulut dia, tapi dia urungkan, biarin buat orang minta-minta aja. Akhirnya Allah berikan seorang anak. Enak nggak tuh Pak? Satu suapan satu anak. Gimana kalau satu piring untung tuh? Anaknya banyak. Tapi emang adanya cuma satu suapan itu doang. Ini kesungguhannya, rela padahal cuma satu suapan doang, tapi dia rela dikalahkan dirinya untuk memenangkan orang minta-minta. Ya kalau kita mah udah ketahuan, kalau udah berlebih ngasih mah biasa aja. Orang yang memang uangnya banyak, kemudian ngasih sekitar 1 juta doang, ya biasa-biasa aja. Beda sama orang yang memang uangnya cuma 1,5 juta, dikasih 1 juta, dia ngasih 1 juta. Itu kan kesungguhannya beda. Pasti ijtihad atau kesungguhannya ini pasti berbeda. Nah demikian juga perempuan ini Allah berikan anak barokah dari sedekah ini. Kemudian tidak lama berselang, ini anak belum juga besar, masih kecil, dia masih main sendiri. Pada suatu hari anak perempuan ini kemudian digondol serigala, atau digondol, dibawa sama serigala, dibawa nggak langsung diuntal, nggak langsung dimakan di situ, tapi dibawa dulu. Kalau dimakan di situ nggak berani, resiko dia. Dibawa itu anak masih kecil, dibawa oleh serigala. Ibu ini, perempuan ini kemudian dikejar serigala sambil, "Anakku, ya Allah anakku, ya Allah anakku." Dia teriak-teriak minta tolong karena anaknya dibawa serigala, dibawa sampai ke hutan. Spontan kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengikuti serigala itu. Kemudian untuk menarik anak itu dari mulut serigala. Jadi belum dimakan, masih dibawa aja. Allah perintahkan malaikat ambil anak itu, kemudian kembalikan lagi kepada ibunya yang udah nangis-nangis dari tadi. Malaikat melaksanakan perintah ini. Malaikat melaksanakan perintah Allah, kemudian diselamatkan anak itu dan dibawa lagi kembali kepada ibunya. Kemudian malaikat, apa kata malaikat? "Pak Ibu," kata malaikat, "hadhihi luqmatun biluqmatin." Ini adalah satu suap dibalas satu suap. Suapan yang dulu pernah engkau urungkan mengalahkan dirimu demi seorang minta-minta, maka ini Allah balas. Suapan serigala ini nggak jadi ditebus dengan suapan yang dulu. Ini anakmu masih selamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, seorang yang bersedekah dengan ikhlas, memberikan jamuan-jamuan untuk tamunya, memberikan sajian-sajian untuk orang
yang memang dia sengaja untuk memuliakannya, maka ini akan Allah berikan balasan, dan balasannya bisa di dunia ini, bisa nanti di akhirat. Yang terakhir saudara, dalam memberi dan menerima, seseorang yang memberi dan menerima ini harus tahu adab dan harus tahu tata keramanya. Seorang yang memberi seperti Pak Puji di sini, atau seperti ya semua jamaah yang memang kebetulan sedang memberikan sedekah, maka harus punya sikap bahwa yang memberi bukan aku, tapi yang memberi adalah Allah dan aku hanya perantara. Sering saya sampaikan at-tabarri minal hauli wal quwwah. Kita harus berlepas diri dari perasaan bisa. Ojo rumongso bisa, nging bisa rumongso. Ngerti apa ora? Jangan merasa bisa. Jangan merasa bisa. Wah, gua kalau nyuguhin mah lain. Jangan merasa bisa, tapi bisalah kita merasa, pandailah kita merasa. Jangan merasa pandai, tapi pandailah kita merasakan. Maksudnya masukkan ke dalam hati. Pantas nggak kira-kira kalau kita memberi tapi ngaku-ngaku bahwa itu pemberian kita? Pantas apa kira-kira Pak? Pantas apa enggak kira-kira? Nggak pantas. Orang kita ini cuma nitip, kita ini cuma dititipkan oleh Allah. Orang yang memberikan sedekahnya, memberikan kelebihan apapun yang dia miliki, hakikatnya adalah Allah titipkan pemberian-pemberian untuk disampaikan pada orang yang berhak. Dan bukan cuma orang yang sedekah, termasuk juga orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, hakikatnya yang memberikan ilmu adalah Allah. Guru, ustadz, kiai, perantara doang. Makanya saya nggak pusing. Ya orang dijelasin, ada murid di kelas dijelasin, udah berkali-kali gak paham-paham, gak pusing orang yang minterin bukan Allah. Maaf, yang minterin bukan saya, yang minterin siapa? Allah. Yang penting saya menyampein doang, nyampein aja, karena hanya sebagai perantara. Inilah haula wala quwwata illa billah. Nah, sikap ini perlu ditanamkan supaya kita tidak merasa bahwa kita bisa, kita udah sering nyumbang, kita udah sering ngasih. Sebab kalau itu terus dibiasakan, merasa sering ngasih, merasa sering nyumbang, maka akan muncul sikap sombong, sikap ujub, merasa paling dermawan, merasa paling bares, merasa paling mulia. Tidak boleh. Ini sikap untuk orang yang memberikan sedekah, memberikan kebaikan-kebaikan, ya ilmu, ya harta, ya tenaga, maka dikuatkan bahwa tidak ada yang bisa menuntun saya memberikan ini semua kecuali Allah yang menuntun. Saya nggak bisa, tapi Allah yang membuat saya jadi perantara. Kemudian pada sisi yang kedua, yaitu orang yang menerima sedekah. Orang yang menerima sedekah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya huwal haq huwa Allah. Janganlah engkau mengambil pemberian manusia kecuali kalau engkau melihat bahwa yang memberikan adalah Allah. Setelah kita tahu dan kita benar-benar yakin ini yang ngasih adalah Allah dan kita boleh ngambil, maka ambillah, dan tentunya dengan catatan dan dengan syarat-syarat yang kita terima itu adalah barang-barang yang halal. Kalau diterima, kita tahu secara esensial atau zatnya itu memang pala sapi boleh. Kalau pala babi nggak boleh, meskipun ya itu udah disunat babinya, tetap nggak boleh. Emang terus jadi halal babi disunat? Gimana babi sunat? Tetap haram, nggak boleh. Iya, kalau kira-kira yang dikasih itu kopi, boleh nggak kopi? Boleh. Kalau topi miring
nggak boleh. Jilbab miring nggak ada, Bu. Nggak boleh zatnya. Nah, untuk orang yang menerima sedekah, menerima pemberian-pemberian, maka yang perlu diperhatikan, kita harus yakin dan melihat bahwa yang memberi itu adalah Allah dan orang ini hanya sebagai perantara. Harus lihat, harus yakin bahwa Allah yang memberikan. Nah, orangnya yang menyampaikan sesuatu kepada kita malam ini berarti Pak Puji, ini orangnya perantara. Terus apakah perantara ini harus kita nafikan, harus kita hilangkan? Jadi udah dari Allah semuanya, udah nggak usah salaman sama Pak Puji. Orang ini Allah yang ngasih. Apakah kita harus seperti itu? Enggak juga, nggak boleh. Kita harus berterima kasih. Karena malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama aja dia tidak syukur kepada Allah. Tapi selama kita yakin bahwa yang memberikan adalah Allah, kemudian kita berterima kasih kepada pemberinya, maka ambillah itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di sini batasannya tegas. Kita boleh mengambil, menerima sesuatu dari seseorang, dari manusia, selama kita yakin bahwa itu Allah yang ngasih, dia cuma perantara. Ini kalau kita tidak minta-minta. Tapi kalau kita minta, kalau kita udah ngarep-ngarep banget, sampai-sampai kita lupa kepada Allah, kita hanya ngarep-ngarep pada Mas Heru misalnya, Mas Heru doang. Yang diharap-harap cuma Mas Heru, lupa sama Allah, nggak boleh. Jadi batasannya kalau kita meminta dan terus kita meminta kepada orang itu sampai-sampai kita lupa bahwa Allah yang memberikan, orang ini hanya perantara. Nah, ini yang nggak boleh. Batasannya adalah ketika kita ngarepin benar-benar dari pemberian orang, maka jangan diambil. Tapi kalau kita tidak mengharap, tiba-tiba ada aja kan pisang dari ya, jeruk, semuanya kan ada, kita nggak berharap, maka insya Allah itu rizki dari Allah, maka boleh diambil. Tapi kalau kita ngarep, minta-minta, hati-hati, kuatkan tauhid kita. Dalam hal ini tauhid, kita harus memandang bahwa satu pemberinya hanya Allah, orang ini hanya perantara. Selama kita bisa melihat bahwa pemberinya Allah dan orang yang memberikan hanya perantara, maka silakan diambil. Ini untuk menegaskan tauhid kita bahwa la fa'ila illallah, tidak ada pelaku, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Bisanya seseorang memberikan sedekah, memberikan ilmu, memberikan bantuan-bantuan, itu Allah yang menggerakkan hatinya, menggerakkan jasadnya untuk bantu. Begitu juga kita, ketika kita menerima bantuan, menerima sedekah, menerima jamuan-jamuan, maka kita juga harus yakin sebenarnya orang ini perantara, Allah lah yang menggerakkan orang ini. Maka harus alhamdulillah. Terima kasih sama orangnya, tapi tetap kita harus yakin alhamdulillah bahwa Allah yang menggerakkan orang ini untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Karenanya sebagian ulama tasawuf, sebagian ulama sufi, guru-guru sufi, di antara mereka ini pertemanan, di antara mereka pertemanan itu sering memberikan hadiah. Ustaz Maman ngasih ke Ustaz Tohir, Ustaz Maman ngasihnya sarung BHS misalnya. Nih Ustaz, saya emang nggak ngerasa ngasih sih. Saya emang nggak ngerasa ngasih. Dah, jangan sebut-sebut ya. Nanti Ustaz Tohir yang terima juga gitu. Sama, saya juga nggak ngeliat ente sih. Saya tahu Allah yang ngasih. Ini bercandaannya kaum sufi. Jadi sama-sama melihat bahwasannya saya yang memberi, bukan saya. Begitu juga yang menerima, melihat juga bahwa bukan orang ini sebenarnya. Nah, dengan cara ini maka kita akan lebih murni tauhid kita. Kita akan lebih kuat lagi tauhid kita, bahwa bisanya kita melaksanakan ibadah itu hanya karena Allah. Allah yang menuntun kita, Allah yang membimbing kita, sehingga kita hanya bisa melihat bahwa semua itu adalah dengan kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka tidak akan terjadi semuanya.
Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini selain mendoakan, selain bersedekah juga untuk almarhum almarhumah, pahalanya kita niatkan untuk almarhum, untuk almarhumah. Ini juga bisa memperkuat tali silaturahim kita, dan tambah lagi juga bisa memperkuat tauhid kita, bahwasanya kita di sini di dunia ini hanyalah sebagai perantara. Kita adalah perantara dari skenario yang Allah jalankan untuk seluruh makhluknya. Kadangkala ada yang jadi sebagai pemberi, kadangkala ada yang jadi sebagai penerima, kadangkala ada yang jadi sebagai orang yang menolong, kadangkala ada yang menjadi orang yang sebagai penolong. Dalam dua sisi ini, baik yang memberi maupun yang menerima, yang menolong maupun yang ditolong, maka harus tahu adab-adabnya, harus tahu la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita sama-sama mendengarkan hikmah haul